Respon berkelas Shin Tae-yong atas kekalahan telak 5-1 timnas Indonesia dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 근데 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조준력도 부족했고 또 바로 모여서 선배 비서 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테 당하지 않았나 생각이 든다. Pengennya lihat Indonesia main total football, tapi kenyataannya Indonesia malah kebanyakan dijebol. Ya gini amat jadi rakyat Indonesia. Abis dibikin amsyong sama pemerintah, dibikin amsyong juga sama Australia. Aduh, ternyata main bertahan gak terlalu buruk anjir. Ini main total football, nyerang bisa-bisa sekali diserang kebobolan. Yang tadinya 0-0 sekarang jadi 5-1. Ini kita yang terlalu berharap atau emang anjing capek. Kekalahan telak 5-1 yang diderita oleh tim nasional Indonesia, Timnas, dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney pada Minggu 20 Maret memang mengejutkan banyak pihak, baik di Indonesia maupun di dunia sepak bola internasional. Namun, di tengah sorotan tajam dari berbagai kalangan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan respons yang penuh kelas dan ketenangan. Meski hasil ini sangat mengecewakan, Shin tetap menunjukkan sikap profesional dengan menganalisis kekalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan dalam tim. Kekalahan ini memunculkan berbagai komentar dari supporter dan pengamat sepak bola, baik di Indonesia maupun luar negeri. Sebagian besar mengkritik buruknya performa lini belakang Indonesia yang terlihat rapuh sepanjang pertandingan, sementara yang lainnya menyoroti ketidakmampuan Shin Tae-yong dalam meramu strategi yang tepat. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini tidak langsung terpancing untuk melontarkan pernyataan emosional. Sebaliknya, ia memilih untuk fokus pada evaluasi dan perbaikan tim dalam jangka panjang. Setelah pertandingan yang penuh tekanan tersebut, Shin Tae-yong tidak terlihat panik atau frustrasi meskipun timnas Indonesia mengalami kekalahan terbesar dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Shin memilih untuk menunjukkan sikap tenang dan profesional. Ia membuka wawancara dengan menyampaikan penyesalannya atas hasil buruk tersebut. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada seluruh supporter Indonesia. Kekalahan ini sangat mengecewakan, dan saya tahu betapa besar harapan yang disematkan kepada tim ini. Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi ternyata kami belum bisa menunjukkan performa terbaik di lapangan, ujar Shin Tae-yong dengan nada serius namun penuh rasa tanggung jawab. Meskipun demikian, pelatih berusia 54 tahun ini menegaskan bahwa kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Shin bertekad untuk terus bekerja keras agar timnas Indonesia bisa bangkit dan tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Sepak bola adalah tentang proses, dan kami sedang dalam proses pembenahan. Meskipun hari ini kami kalah telak, kami tidak akan menyerah. Kami akan terus belajar dan memperbaiki kekurangan yang ada, tegas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tidak hanya berhenti pada ungkapan penyesalan, tetapi ia juga memberikan analisis mendalam tentang jalannya pertandingan. Menurutnya, Australia memang tampil sangat solid dan menguasai permainan sejak awal. Australia adalah tim yang sangat kuat, dan mereka memainkan sepak bola yang sangat cepat. Kami tidak bisa mengimbangi kecepatan dan kekuatan mereka, terutama di lini belakang kami. Kami melakukan banyak kesalahan di babak pertama, yang membuat kami tertinggal jauh, jelas Shin. Namun, ia juga menyadari bahwa kekalahan ini bukan hanya disebabkan oleh kualitas lawan. Kami juga harus lebih baik dalam penguasaan bola dan strategi. Kami harus lebih tenang dalam menghadapi tekanan dan menghindari kesalahan-kesalahan individu yang bisa merugikan tim. Tambahnya, salah satu aspek yang disorot oleh Shin adalah buruknya lini pertahanan timnas Indonesia yang mudah ditembus oleh serangan-serangan Australia. Kami sudah berbicara tentang pentingnya pertahanan yang solid, tetapi dalam pertandingan ini, pertahanan kami belum cukup kuat.
Beberapa gol yang kami kebobolan merupakan hasil dari kesalahan teknis yang seharusnya bisa kami hindari, ujar Shin. Pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa ia dan para pemain harus belajar dari pertandingan ini dan memperbaiki kekurangan tersebut sebelum laga-laga selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Tidak ada yang sempurna dalam sepak bola. Namun, kami harus bisa belajar dari setiap kekalahan, dan hari ini kami akan bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang lagi, kata Shin Tae-yong. Kekalahan besar ini tak pelak mengundang banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk media dan pengamat sepak bola, baik di Indonesia maupun luar negeri. Beberapa pihak mempertanyakan strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, serta ketidakmampuannya mengatasi kelemahan tim di lapangan. Meskipun kritik tersebut datang deras, Shin Tae-yong tetap tenang dan tidak membalasnya dengan emosi. Ia justru memandang kritik tersebut sebagai bagian dari proses untuk membangun timnas Indonesia yang lebih baik. Kritik adalah bagian dari sepak bola, dan saya menganggapnya sebagai hal yang positif. Saya tahu banyak orang yang kecewa dengan hasil ini, dan saya sendiri juga merasa sangat kecewa. Namun, saya tidak akan membiarkan kritik itu mengganggu fokus kami. Kami harus menerima kritik dengan lapang dada, dan kami akan menggunakan itu untuk berkembang, ujar Shin. Ia juga mengingatkan bahwa proses pembenahan tim tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kami perlu waktu untuk membangun tim yang lebih solid. Banyak pemain muda yang potensial, tetapi mereka juga membutuhkan pengalaman lebih banyak di level internasional. Ini adalah langkah panjang, dan saya yakin kami bisa mencapai tujuan kami jika terus bekerja keras dan sabar, ucap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tidak hanya berfokus pada taktik atau formasi permainan dalam merespons kekalahan ini, tetapi ia juga menekankan pentingnya memperbaiki mentalitas pemain. Menurutnya, timnas Indonesia perlu memiliki mental juara yang kuat agar bisa bersaing di level tinggi. Kami harus membangun mentalitas yang kuat, karena itu yang membedakan tim yang mampu bertahan di level internasional. Hari ini kami kalah, tetapi kami harus bangkit lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya, ujar Shin Tae-yong. Sebagai pelatih yang sangat memperhatikan pengembangan pemain, Shin juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas individu pemain. Beberapa pemain muda kami memang menunjukkan potensi yang bagus, tetapi kami perlu lebih banyak waktu untuk mengasah kemampuan teknis dan taktis mereka. Kami akan terus bekerja keras dalam sesi latihan dan memperbaiki kelemahan yang ada, baik dalam aspek teknis maupun fisik. Jelasnya, Shin Tae-yong menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia harus memiliki kedalaman tim yang kuat dan kualitas pemain yang konsisten. Kami harus memperkuat setiap lini, baik itu pertahanan, tengah, maupun penyerangan. Kami juga harus lebih kompak sebagai tim, agar bisa menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat seperti Australia, tambahnya. Meskipun timnas Indonesia baru saja menerima kekalahan pahit, Shin Tae-yong juga mengajak seluruh supporter untuk tetap mendukung tim dan tidak menyerah. Kami tahu supporter Indonesia sangat mencintai tim ini, dan kami sangat menghargai dukungan mereka. Meskipun hasil kali ini mengecewakan, kami akan berusaha lebih keras untuk memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan berikutnya, kata Shin dengan penuh harapan. Shin Tae-yong juga meminta agar para pemain tidak terpuruk dengan kekalahan ini.